Dari awal Januari 2022 sudah terjadi beberapa kasus peneroran dengan menggunakan busur panah nih Broensis. Kepolisian terus melakukan pengungkapan terhadap kasus kejahatan. Semua ini dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Contohnya kayak aksi yang berikut ini. Mendapat laporan dari masyarakat ada sekelompok pemuda yang berkumpul hingga dini hari di lingkungan mereka. Unit Jatanras pun segera mempersiapkan tim untuk menuju ke lokasi tersebut. Jadi target banyak orang, kalaupun ada yang berada di TKP langsung diambil aja, mau itu siapa, nanti di sini baru kita saring. Setelah mematangkan persiapan, unit Jatanras Polrestabes Makassar yang dipimpin oleh Kanit Jatanras Ibtu Muhammad Afi Abriantor beserta Kasubnit 3 unit Jatanras Ibda Didi Sutikno Mugiarno bergerak menuju lokasi sasaran. Sesampainya di Jalan Daeng Kuning, gerombolan remaja yang melihat kedatangan petugas langsung lari kocar-kacir membubarkan diri. Akibatnya tembakan peringatan pun harus dilepaskan oleh petugas. Seorang remaja terlihat lari ke rumahnya. Saat petugas ingin menjemputnya, keluarga menolak anaknya diperiksa lebih lanjut oleh unit Jatanras. Aksi adu mulut pun antara petugas dan keluarga pun tak terhindarkan. Keluarga yang yakin anaknya tidak bersalah tetap melarang petugas membawa sang anak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jangan dulu, dengar kita langsung dengar dulu. Kan kebetulan ada kami cari ke sini. Kebetulan ada yang lari ke sini, langsung kami pegang ini. Kalau tidak ada masalah kan dapat ini juga. Tidak kami bawa. Makanya Pak ini, makanya terus habis dengar Ki Bu. Jangan Ki dulu menghalangi tugasnya kita. Setelah pendekatan dan penjelasan dari petugas yang memakan waktu cukup lama, akhirnya remaja tersebut dapat dibawa untuk dimintai keterangan. Sementara petugas lainnya yang berpencar guna mengamankan remaja lainnya yang kabur, petugas akhirnya berhasil mengamankan belasan remaja. Unit Jatanras lalu membawa mereka ke posko Jatanras guna penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya di posko unit Jatanras, tim melakukan interogasi. Ditemukan fakta baru bahwa ternyata 2 remaja menjadi joki dalam aksi pembusuran. Tim juga berhasil mengantongi pelaku utama pembusuran saat interogasi. Jelas-jelas ada videonya kok mana-mana. Sampai kemudian di rumah terus hanya itu dental. Kau tahu di mana? Kau ikut, kan kau keluar itu namanya. Langsung semua aja pulang komandan. Iya sebelum pulang, kan muter-muter dulu tuh, Makassar tuh. Dari mana saya nggak tahu. Makanya Dari saya Benteng langsung kembali ke RT. lewat mana? Lewat Benteng jembatan Benteng. Langsung buat. Ke RT. Mau ke Askar dari Benteng. Sebelum ke situ kemana? Ke situ langsung tidur di rumahnya Benteng. Jadi berdasarkan laporan polisi yang sempat kami terima tentang adanya penganiayaan dengan cara membusur yang mengenai salah satu warga di Kota Makassar, kami melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Saat kami tiba di TKP, ternyata kumpulan dari geng tersebut sempat melarikan diri sehingga anggota kami sempat melakukan tembakan peringatan agar geng motor tersebut tidak melarikan diri. Saat di TKP kami mengamankan 11 orang remaja, ya, di mana terdapat remaja yang lari, tapi telah kami amankan dan ada yang sempat pulang ke rumah dan sempat kami jemput ke rumahnya, sehingga namun saat kami jemput ada perlawanan dari keluarga maupun tetangga sekitar untuk menahan anak tersebut dibawa oleh kami. Jadi setelah kami amankan ke-11 orang tersebut, kami bawa ke posko Jatanras untuk dilakukan interogasi. Namun setelah diinterogasi, kami hanya bisa memastikan 2 orang yang ikut turut serta dalam aksi penganiayaan yang ada di Kota Makassar. Mendapat informasi dari pelaku yang berhasil ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar,
Kanit Jatanras Polrestabes Makassar, Ibtu M. Afi Abriantor, langsung perintahkan anggota untuk lakukan penangkapan terhadap pelaku utama pembusuran. Dipimpin Kasubnit 3 Unit Jatanras Polrestabes Makassar, Ibda Didi Sutikno Mugiarno. Anggota Jatanras Polrestabes Makassar pun bergerak menuju lokasi penangkapan. Ya. Tapi Pak, boleh kita pinjam Pak. Segala macam ini aja. Kalau tapi kalau ke eleksi tidak ada ya. Siapa pakai itu ke eleksi keretanya besar. Siapa pakai itu? Saya lewati rumahnya. Posnya lewati. Pokoknya tadi 3 motor. Sebelum sampai di lokasi kediaman tersangka, tim berkoordinasi dengan anggota dari Polsek Bontoala yang akan ikut serta dalam aksi pengamanan tersangka utama pembusuran. Kalau bukan warna merah, warna coklat. Merah. Nah, itu satu merah. Tapi mau gonceng dua-dua. Yang pakai motormu siapa? Berarti kemarin pas kau melakukan sama-sama pakai motornya Rama. Motormu warna coklat. Ini coklat toh. Kau mau gonceng sama Rama toh? Pakai coklat. Betul nih. Ya, oke bro. Maksudnya begini kembali. Tidak. Biar dia masuk dulu, dia Ini foto ke motor. siapa tadi namanya? Pastikan berhenti. Padahal itu ada juga motor NMAX-nya warna hitam polos. Termasuk KLX-nya polos juga hitam. Yang ada parkir sekarang motornya NMAX. Setelah mendapat informasi akurat bila pelaku berada di rumahnya, tim pun kemudian langsung bergerak menuju lokasi penangkapan. Tim pun kemudian dibagi oleh Kasubnit karena lokasi rumah yang rawan dan untuk memastikan pelaku berada di rumahnya. Ada tim yang monitor masuk ke wilayah lokasi penangkapan. Sementara tim lainnya bersama pelaku pertama untuk mengidentifikasi pelaku utama pembusuran berinisial FL. Ini yang kemarin malam. Sudah ada teman dari tempat. Ini dulu. Dan mungkin kami Pak. Pak, jangan menghalangi Saat petugas datang, orang tua pelaku sempat mengelak bahwa anaknya tidak terlibat aksi pembusuran. Namun petugas kemudian menunjukkan barang bukti yang akhirnya membuat pelaku tidak dapat berkutik. Pelaku berinisial FL pun kemudian dibawa petugas. Saat akan menyita barang bukti, motor orang tua pelaku kembali menghalangi petugas. Dengan alasan FL tidak pernah menggunakan motor tersebut. Biar itu sama kembalikan Pak. Bisa dia tidak bisa tidak ada keterlibatan. Kesan bapaknya tidak pakai. Seperti jari. Sekarang dia lagi tidur dulu. Harus nggak rusak. motor penjara dulunya Pak. Bagaimana ini harus dibawa juga ini Pak. Ini kan ya. Apa yang padahal punya? Padel berarti padel pakai dong Pak. Petugas pun bergeming dan tetap membawa barang bukti motor untuk kelengkapan pemeriksaan. Awet. Sentro orang kali. Apa? Setelah FL, petugas juga menggeledah rumah pelaku lainnya yang juga telah melarikan diri saat petugas tiba. Ini rumah letter apa tuh? Polisi Bu. Jangan lepaskan. Tidak apa-apa ini.
3 orang mau. Bang, jadi lihat sampai pagi hari ini sudah berhasil menangkap berapa pelaku? Jadi pagi hari ini kami berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang terkait kasus 170 yang mengakibatkan luka di bagian kepala oleh terkena busur. Jadi kami sekarang akan melakukan lagi pengembangan bersama rekan-rekan dari Jatan Ras. Setidaknya sudah 3 pelaku pembusuran yang diamankan saat ini. Sampai saat ini pun petugas masih terus lakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Yang tertangkap pun dikenakan pasal 170 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan kedua pelaku yang telah kami amankan sebelumnya, kami melakukan penangkapan terhadap 1 pelaku utama yang melakukan pembusuran di Kota Makassar. Pelaku utama ini kita amankan di daerah Kandea, Kota Makassar, di mana saat kami melakukan penangkapan adanya perlawanan dari pihak keluarga pelaku. Namun setelah kami tunjukkan beberapa bukti dan hasil interogasi dari pelaku sebelumnya, baru keluarganya menerima dan menyerahkan anaknya dengan kooperatif. Untuk saat ini total yang kami amankan sebanyak 3 orang, di mana perannya 1 orang pelaku utama dan 2 orang yang ikut serta dalam melakukan penganiayaan. Untuk pasal yang disangkakan, pasal 170 ayat 1 KUHP, di mana ancaman kurungannya selama 5 tahun. Seluruh pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau untuk tidak keluar tengah malam bila tidak ada urusan yang mendesak. Selain itu, masyarakat yang menjadi korban pembusuran diminta untuk segera melapor ke pihak kepolisian agar pelaku dapat segera ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban di mata hukum.